Sobat Gawe, di video kali ini saya Agni akan membahas bagaimana sih cara mempertimbangkan resign atau bertahan di saat pandemi. Tonton video ini sampai habis ya, jangan lupa subscribe dulu. Pertimbangan untuk resign atau bertahan di masa pandemi mungkin sudah sering sekali menghampiri atau menghantui pikiran. Namun, jika keinginan untuk resign terus-menerus menghantui, apakah itu petanda bahwa kamu harus benar-benar resign? Eits, tunggu dulu. Mungkin saja itu hanya godaan semata, karena menumpuknya pekerjaan, gaji yang terpangkas, hingga jangka waktu yang tidak ditentukan, atau bahkan pekerjaan yang tidak kunjung meningkat. Ada banyak sekali alasan seseorang untuk resign. Namun, sebelum benar-benar memutuskan untuk resign atau bertahan di saat pandemi, yuk pertimbangkan hal-hal berikut ini yang akan kita bahas. Kembali lagi di channel gawe.id. Cari kerja, klik aja hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum resign. Yang pertama, ketahui kondisi dan posisi karir saat ini. Sebelum kamu memutuskan untuk resign atau bertahan di saat pandemi, ada baiknya kamu ketahui terlebih dahulu nih kondisi dan posisi karir saat ini. Apakah posisi karirmu sudah jelas sebagai karyawan tetap? Masih menunggu kejelasan kontrak? Sedang mengembangkan karir? Atau mungkin sudah memiliki karir cemerlang? Hal-hal terkait kondisi dan posisi karir tersebut tentunya harus kamu ketahui dengan jelas terlebih dahulu. Apabila posisi karirmu saat ini belum jelas atau belum memiliki karir yang baik, maka sebaiknya tahan dulu deh keinginan untuk resign. Ada baiknya jika bertahan lebih dulu di pekerjaan saat ini, jika keadaan tidak mendesak dan kemampuan serta pengalamanmu belum cukup banyak. Yang kedua, ketahui kondisi finansial saat ini. Ketika sudah memutuskan untuk resign, kamu harus memiliki tabungan yang lebih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih jika kamu resign sebelum mendapatkan pekerjaan, atau bekerja di tempat yang posisinya belum menjanjikan. Selain itu, kamu juga harus menanyakan beberapa hal ke diri sendiri, seperti apakah ketika resign kamu akan mendapatkan pesangon? Jika tidak mendapatkan pesangon, kira-kira akan bertahan berapa lama dengan sisa uang dan tabungan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Membutuhkan waktu berapa lama untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih menjanjikan? Jika ingin berbisnis, apakah uang yang dimiliki saat ini cukup untuk dijadikan modal? Apabila semua pertanyaan di atas bisa kamu jawab dengan jelas, serta memiliki alasan yang kuat, maka kamu bisa memutuskan untuk resign dari tempat bekerja kamu sekarang. Yang ketiga, kondisi perekonomian yang sedang tidak stabil. Mengapa? Karena kondisi keuangan setiap perusahaan berbeda-beda. Jika kamu berpindah pekerjaan, belum tentu pekerjaan yang saat ini dapat memberikan kamu gaji yang lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Sebab, ada banyak perusahaan yang mengalami kerugian besar sebagai imbasnya dari pandemi COVID-19. Contohnya, seperti perusahaan travel agency, yang rata-rata mengalami kerugian besar akibat menurunnya pembelian tiket perjalanan wisata, baik itu tiket pesawat, kereta, dan lain sebagainya. Meski begitu, namun masih ada juga nih beberapa perusahaan yang bergerak di bidang lainnya yang masih bertahan atau bahkan menanjak. Seperti misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang medis. Perusahaan tersebut kemungkinan besar masih bertahan atau bahkan menanjak di saat-saat seperti ini karena meningkatnya permintaan terhadap peralatan medis. Yang keempat, persiapkan rencana setelah resign, sebab rencana tersebut berfungsi sebagai alternatif pilihan yang akan dilakukan nantinya apabila resign merupakan keputusan yang salah. Dengan adanya rencana, maka kamu bisa langsung melakukan opsi lain untuk mengatasi langkah yang salah tersebut. Kamu mungkin bisa mulai dengan menjadi freelance atau berwirausaha dengan dana yang kamu miliki saat ini. Selain itu, kamu juga perlu mempersiapkan mental untuk menghadapi ketidakpastian. Jika hal tersebut terjadi, sebisa mungkin kamu mengambil keputusan terbaik dengan bijak. Yang kelima, mengembangkan kemampuan diri. Bagaimana tidak, rata-rata perusahaan membutuhkan pegawai yang melek teknologi, dalam arti pegawai harus mengerti
terkait perkembangan teknologi dan hal-hal lainnya. Apabila kamu tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup terhadap hal itu, ada baiknya urungkan dulu niat untuk resign dan kembangkan kemampuan diri semaksimal mungkin. Kamu bisa mengikuti berbagai macam pelatihan, workshop, webinar, dan lain sebagainya untuk mengembangkan kemampuan diri. Keenam, membangun kembali koneksi. Selama pandemi, hubunganmu dengan para koneksi jadi bergerak, bukan? Kamu tidak bisa bertemu langsung dengan rekan kerja dan kerabat lainnya. Tetapi, hal itu sebenarnya bukan suatu hambatan yang berarti, karena kamu tetap bisa melakukan secara virtual melalui media sosial. Artinya, membangun kembali koneksi dengan kerabat yang sudah lama tak bertemu merupakan hal yang baik yang bisa dilakukan. Karena, hal itu tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk menawarkan pekerjaan baru yang lebih menjanjikan kepadamu. Poin ketujuh, berdiskusi dengan keluarga. Sebab, dengan bercerita atau berdiskusi terkait keinginan untuk resign dengan keluarga, itu akan memperjelas pemikiran dan membuatmu lebih maju. Terlebih, melakukan diskusi juga dapat memberikan pandangan baru terkait perpindahan kerja, khususnya pada saat pandemi seperti ini. Dengan begitu, nantinya resiko terjadinya salah langkah dalam mengambil keputusan resign pun semakin berkurang. Nah, Sobat Gawe, itulah tadi beberapa poin yang harus diperhatikan sebelum kamu mengambil keputusan untuk resign atau bertahan di saat pandemi. Sebelum kalian menentukan resign, kalian cek dan recheck tentang lowongan yang ada saat ini dan gunakan aplikasi gawe.id untuk mencari pekerjaan yang kamu inginkan. Jika kalian ingin meningkatkan skill dan pengetahuan kalian, ada juga nih pelatihan online yang ada di aplikasi gawe.id. Apalagi proses register yang sangat mudah dan cepat, ada banyak juga big company yang sudah bekerja sama dengan kami dan dipastikan lowongannya asli loh. Di Instagram gawe.id juga sering melakukan live streaming tentang dunia kerja yang sesuai dengan kegalauan kalian. So, jangan lupa follow Instagramnya di @gawe.id. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, install sekarang juga di Play Store ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share jika konten ini bermanfaat ya. Bye-bye!